Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Traveling with Mangge. Di video kali ini adalah lanjutan perjalanan saya trip pulang kampung dari Jakarta menuju Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, setelah usai Lebaran Idul Fitri, akhirnya saya balik lagi ke Jakarta untuk merantau. Akan tetapi saya tidak langsung melakukan perjalanan ke Jakarta. Akan tetapi saya mampir dulu di kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengeksplor keindahan pariwisata apa aja yang ada di sana, terutama ibu kota negara yang nantinya akan menjadi ibu kota negara Indonesia yang terbaru. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Traveling with Mangge. Nah, pagi hari ini atau subuh kali ini saya berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ini adalah rangkaian perjalanan mudik saya dari Jakarta menuju Kota Palu. Dan ini adalah perjalanan kembali saya menuju ke Jakarta. Nah, kali ini saya masih menggunakan kapal laut ya. Kapal laut yang sama, dikarenakan dari Kota Palu itu kapal lautnya hanya ada satu, yaitu kapal laut Labobar. Nah, tujuan saya dari Pantoloan ini menuju ke Balikpapan. Perjalanan dari Kota Palu menuju Balikpapan itu kurang lebih 12 jam. Nah, diestimasikan kita berangkat jam 6 subuh dan tiba di kota Balikpapan itu jam 6 sore. Nah, teman-teman, ini lagi kondisi arus balik. Nah, saya coba untuk cetak tiket dulu, dikarenakan untuk kapal laut itu kita harus cetak dulu tiketnya. Dan rame. Terima kasih, Mbak. Nah, ini kita coba cetak tiketnya. Oke, kita coba cetak tiket. Siapa? Balok kedua. Saya buka DB-nya. Ya? Iya. Penumpang banyak. Nah, just info buat teman-teman, kalau mau cetak tiket wajib siapin KTP asli, nggak bisa KTP fotokopi ataupun berbentuk foto. Halo Ci, di mana Ci? Tiketmu ini? Soalnya saya mau masuk sudah ini. Makasih ya. Ya, makasih. Ini tiketnya sudah dapat. Saya berada di kelas ekonomi dewasa, KM Labobar, dek kabin, dek 5. Oke. Nah, kemungkinan saya mau lihat dulu di sana banyak yang jualan makanan. Nah, teman-teman, ini depan saya ini tempat jual makanan. Jadi kalau kalian berada di Pantoloan yang mau naik kapal beli makanan, kalian bisa banget untuk mampir di sini untuk beli. Dikarenakan gimana ya, makanan di kapal itu ya mungkin udah pada tahu ya, kadang kurang selera gitu. Jadi untuk menambah selera, kalian tinggal mampir aja. Dan biasanya sih kalau transit kapal, penumpang yang dari atas kapal laut, yang dari Bitung, Jayapura dan lain-lain, jika perjalanannya itu lumayan lama, mereka pasti akan berhenti di sini hanya sekedar untuk membeli makanan atau lauk pauk buat makan siang ataupun makan sore. Oke, teman-teman, jam 4 lewat 28 menit. Nah, ini posisi kapal Labobar udah tiba di pelabuhan Pantoloan. Nah, tadi itu udah terdengar trompet pertama kali. Itu tandanya kapal Labobar sudah tiba. Nah, nantinya kita akan mendengar suling kedua atau trompet kedua. Itu tandanya 1 jam lagi kapal akan berangkat. Nah, posisi sekarang ini masih rame ya, dikarenakan ini arus balik. Jadi saya ngantri dulu nih sambil nunggu yang lain pada masuk. Setelah itu kita ikut masuk. Saya coba masuk aja ke dalam nih, ke ruang tunggu. Mungkin
kita udah bisa masuk ke dalam. Ini penumpang banyak sekali ya. 1.000 penumpang mungkin ada nih yang masuk hari ini, yang berangkat hari ini ke Pelabuhan Pantoloan. Dan pertanyaannya, kita bisa masuk ke luar apa belum ya? Nggak tahu apa, hanya sebatas ruang tunggu saja. Oke, thank Kasih, you. Pak. Saya masuk aja ke ruang tunggu ya. Oh, udah bisa. Kapalnya udah sandar. Saya ini kapal Labobarnya baru mau sandar ya di Pelabuhan Pantoloan. Wah, gede ya. 2.500 penumpang. Ini penumpang sudah mulai berangkat ya, mulai naik ke atas kapal Labobar. Nah, mungkin saya tunggu sebentar lagi ya, agak sunyi sedikit, terus saya ikut naik ke atas. Kalau diperkirakan ya kurang lebih 300 penumpang atau 400 penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Pantoloan Surabaya ini menuju ke Surabaya. Karena ini tanggal 14 ya, berarti itu arus balik. Dan dari tadi saya lihat banyak banget santri atau mungkin anak-anak pesantren yang mondok di Jawa yang berangkat pada subuh hari ini. Keren. Sana kapal Labobar. Wih. Akhirnya bisa masuk juga ya ke dalam, masuk ke dalam, ke naik ke kapal Labobar. Main rame karena informasinya penumpang 2.000 loh yang berangkat. Belok kanan Ibu ya. Nah, itu sudah dapat informasi soal. Ujung baru belok. Ayo silakan, jangan macet. Ayo. Monggo. Perhatikan, selamat berlayar. Perhatikan barang berharga, anak yang di bawah dilihat juga. Ini saya langsung naik aja ya, dikarenakan sudah mulai sunyi, jadi saya coba langsung naik aja untuk mencari tempat tidur saya. Jalan aja Pak. Bismillah. Oke. Sudah trompet kedua ya. Oh, baru trompet pertama. Selamat pagi, diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal 1 jam lagi kapal penumpang Back 5 atas. berangkatkan dengan tujuan pelabuhan yang Balikpapan. 1 jam lagi kapal penumpang Labobar akan berangkat dengan tujuan pelabuhan Semayang Balikpapan. Atas Dapat informasi 1 jam lagi ya, kapalnya tiba. Jadi kapal berangkat. Jadi saya langsung naik aja sambil nyari tempat tidur. Hari suruh lihat Pak. Sama nyari yang kita tunggu sini. Terus hari suruh nunggu sana. Coba kita cari. Sampai tidak usah di situ saja. Di sana suasana. 508. Tidak ada air minum. Sana kali. Ini 507, 506, 08 memang. Isi 6.
ke depan lagi. Depan dia Jauh ya. Kayaknya salah. Cari 508. Depan ini. Gua nomor pakai dia. Talinya tali. Hah? Ketika ya Kak. Apa? Pia. Oh ini. Pia. 50812. Lima tiga. Si Bu. 53. Iya. Gak apa-apa saya. Kita sendiri kak Pak. 50853. Iya. Bisa sendiri. Bisa bantu kakak. Naik kepada penumpang yang baru naik akan menempati tempat itu. Tiket Anda kepada penumpang yang baru naik agar menempati tempat itu sesuai sistem Anda. Kepada buru-buru bagasi akan mengantarkan penumpang sesuai seat yang tertera di nomor tiketnya masing-masing. Anda tidak digunakan menempati seat orang lain. Selamat pagi. Diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal, kurang lebih 30 menit mendatang, kapal penumpang Labobar akan berangkat dengan pelabuhan tujuan Semayang Balikpapan. Kurang lebih 30 menit mendatang, kapal penumpang Labobar akan berangkat dengan pelabuhan tujuan Semayang Balikpapan. Kepada para pengantar, pengunjung, buru-buru bagasi, dan semua yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal, diharap segera turun dari kapal. Pengantar, pengunjung, buru-buru bagasi, dan semua yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal, diharap segera turun dari kapal. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Teman-teman, barusan kita dapat informasi kurang lebih setengah jam lagi kapal ini akan berangkat ya. Just info buat kalian semua. Mana ya? Dikarenakan ini lagi musim harus balik ya. Jadi dari tadi benar-benar kredit. Nah ini aja alhamdulillah saya masih dapat tempat meskipun di atas, tapi ya lumayan lah untuk istirahat sampai nanti tiba di pelabuhan Balikpapan itu jam 6 sore. Jadi kemungkinan kalau kapal sudah jalan saya mau keluar sambil ngambil botek dan juga lihat sunrise di pagi. Akhirnya setelah 15 menit saya keliling-keliling di dalam dek kapal, saya dapat juga ya tempat tidur yang sesuai dengan nomor tiket saya. Nah, dikarenakan kapal ini belum berangkat, akhirnya saya coba bertahan dulu sejenak di kamar saya. Dikarenakan kalian tahu ya, banyak sekali yang masih lalu lalang di atas kapal, baik buru bagasi dan juga penjual asongan. Nah, kurang lebih setengah jam, akhirnya kapal Laut Labobar diberangkatkan dari Pelabuhan Pantoloan menuju Pelabuhan Semayam Balikpapan, ditemani dengan sunrise yang sangat indah ini. Oke teman-teman, kurang lebih 15 menit kapal ini sudah berangkat ya. Nah, terlihat jelas di sana Pelabuhan Pantoloan dan juga Teluk Palu. Terima kasih Kota Palu. Jumpa lagi next perjalanan. Oke teman-teman, jam 6:40 menit. Jadi kurang lebih hampir 1 jam kapal Laut Labobar ini berangkat dari Pelabuhan
Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah. Nah tadi itu saya berangkat dari rumah itu jam 3 apa jam 2. Jadi sekarang itu ngantuk sekali. Dan mungkin sekarang ini saya mau istirahat dulu karena ngantuk. Dan juga sekarang ini posisi banyak sekali penumpang ya. Diinformasikan dari Pelabuhan Pantoloan itu kurang lebih 2.200 penumpang yang naik. Wah, itu luar biasa sekali ya. Estimasikan kita akan tiba di Pelabuhan Semayam Balikpapan itu jam 6 sore. Nah karena kan rute perjalanan saya ini kan hanya 12 jam ya. Dari Pantoloan saya akan turun di Balikpapan dulu. Pengen ngetrip di Kalimantan, sekalian melihat IKN seperti apa. Oke teman-teman, saya istirahat dulu, nanti kita lanjutkan kembali video trip perjalanan saya dari Pantoloan, Sulawesi Tengah menuju ke Balikpapan. Oke teman-teman, jam 12 lewat 5 menit saya masih berada di atas kapal laut Labobar. Dikarenakan perjalanan dari Pelabuhan Pantoloan menuju Semayam Balikpapan ini 12 jam, itu artinya 6 jam lagi saya akan tiba di Pelabuhan Semayam Balikpapan. Kalau tidak ada halangan kemungkinan jam 6 sore kita udah tiba. Jadi sambil menunggu 6 jam itu berlalu, saya memilih untuk nongkrong di kafetaria sambil makan siang dan juga menikmati pemandangan laut yang lumayan cerah pada hari ini. Oh iya. Allahu Akbar. Oke teman-teman, saya habis makan siang di atas. Terima kasih. Coba mau masuk aja ke dalamnya. Juga ya nyari tempat nih. Masih nyari tempat ya. Itu tempat saya kemarin. Oke teman-teman, nah ini suasana di dalam kapal Labobar. Dikarenakan banyak yang mudik ya, sehingga keadaannya seperti ini. Saya sebenarnya sih dapat dek 5, cuman karena dek 6 ada yang kosong, ya udah deh saya coba di dek 6 ini aja. Oke teman-teman, jam 13 lewat 33 menit. Seperti ini suasana mudik di kapal Labobar ya. Dengan sekarang itu kalau nggak salah menampung kurang lebih 2.400 penumpang. Informasinya sih yang paling banyak dari Pantoloan yang naik 2.200 penumpang termasuk saya. Dan ini adalah arus balik pertama ya, menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Pantoloan, Balikpapan dan menuju Pelabuhan Surabaya Tanjung Perak. Nah, ini kemungkinan saya mau istirahat dulu sambil nunggu sore sunset
sunset. Setelah itu kalau nggak ada halangan jam 6 sore saya akan tiba di Pelabuhan Semayam Balikpapan. Oke teman-teman, suntuk juga ya di kamar terus. Nah ini saya coba keluar ya, mau cari kopi dulu lah. Lumayan banyak orang-orang cari kopi dulu. Masih di atas laut, nggak tahu kedalaman berapa ini. Kayak kotak di atas kapal, harganya 20.000. Lumayan ya, 20.000 rupiah. Oke teman-teman, jam 15.00 atau jam 3 sore. Suasana sangat panas ya di atas kapal Labobar. Nah ini mungkin saya mau istirahat dulu. Setelah itu jam 5 atau setengah 6 saya keluar lagi untuk melihat sunset di atas kapal Labobar. Nah semoga tidak hujan, tidak mendung, sehingga golden sunset kelihatan dengan sempurna. Saking ramenya ya, orang udah pada tidur di pinggiran jalan. Nah ini kamar saya, deck 6. Mau istirahat dulu, panas, ngadem di sini. Oke teman-teman, kurang lebih 1 jam lagi ya tadi dapat informasi kapal Labobar ini tiba di Pelabuhan Semayam Balikpapan. Nah saya mau keluar dulu sambil lihat sunset. Nggak tahu ada apa tidak, karena ini masih jam 4. Kemungkinan kita tidak melihat sunset. Oh my God. Sudah terlihat kapal pengeboran dan lain-lain. Kita coba ke sebelahnya ya. Sunsetnya masih lama, jam 4 jam 5 ya. Kemungkinan dapat. Saya coba ke sebelah, dikarenakan tadi itu melihat banyak kapal. Nah benar kan, banyak kapal di sebelah kiri. Wih. Tuh Balikpapannya udah kelihatan. Rame bener. Ini suasana di atas kapal Labobar. Banyak banget ya. Dan ini penumpang ini sebagian besar turunnya di Pelabuhan Surabaya. Nah, depan sana itu daratan sudah terlihat dari sini. Kopi. Oke teman-teman, barusan dapat informasi kurang lebih 30 menit lagi kapal ini tiba di Pelabuhan Semayam Balikpapan. Nah, di sini saya coba untuk ambil time lapse perjalanan ini. Semoga bisa menghibur kalian. Karena ini hari terakhir ya saya menggunakan kapal Labobar ini. Dikarenakan saya harus turun di Pelabuhan Semayam Balikpapan. Setelah itu saya akan trip untuk jalan-jalan di daerah Balikpapan. 12 jam perjalanan kita tempuh dari kota Palu menuju Balikpapan. Akhirnya kita tiba juga, disambut dengan sunset yang sangat indah. Nah teman-teman, perjalanan ini sebenarnya sih perjalanan pendek ya. Akan tetapi nilai dari perjalanan yang saya lalui ini betul-betul sangat berkesan. Kenapa seperti itu? Dikarenakan saya berangkat diantar langsung oleh sunrise dan tiba juga di kota Balikpapan disambut dengan sunset yang begitu indah.
Ini adalah momen-momen perjalanan yang betul-betul tidak bisa saya akan lupakan. Dikarenakan kalian tahu sendiri, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan adalah spot-spot tempat yang sangat indah. Nah, setelah ini mungkin saya akan melanjutkan perjalanan di kota Balikpapan. Saya coba untuk cari tempat menginap. Setelah itu besoknya mungkin saya akan lanjut untuk mengeksplor IKN atau Ibu Kota Negara. Dikarenakan sebentar lagi kota Kalimantan ini akan menjadi Ibu Kota Negara yang baru. Perhatian petugas tangga, siapkan tangga pandu lambung kiri. Petugas tangga, siapkan tangga pandu lambung kiri. Nah teman-teman, ini kapal laut ini sudah tiba. Cuman dikarenakan bertepatan dengan azan maghrib, jadi saya belum dapat pengumuman. Kenapa saya katakan tiba? Nah, ini buru-buru sudah pada naik di atas kapal. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi itu tanda berarti kapal itu sudah sandar di pelabuhan. Nah, kemungkinan saya nunggu informasi dulu. Setelah itu saya akan turun biar tahu di tangga mana kapal ini. Kita turun di tangga sebelah mana di dek berapa. Oke teman-teman, saya langsung turun aja ya. Cuman belum tahu nih tangga turunnya ada di dek berapa. Kita ikutin aja orang-orang yang turun. Seperti ini. Masih banyak yang banyak juga yang turun di bawah. Ya, akhirnya kita menginjakan kaki juga di kota Balikpapan. Ini luar biasa ya, karena harus balik. Untung aja suasana tidak kacau. Ini Samarinda, Samarinda. Mana bos Samarinda? Samarinda. Rame. Samarinda Buta, Samarinda Buta. Samarinda Buta. Penumpang sampai ribuan yang turun. Yang turun dan juga yang naik. Inilah ritual tahunan kita, bangsa Indonesia yang muslim, mudik di kampung halaman dan balik juga di kota-kota yang kita tuju. Oke teman-teman, 12 jam perjalanan akhirnya saya tiba juga di Pelabuhan Semayang Balikpapan dari Pantoloan. Nah, dikarenakan ini musim arus balik libur lebaran 2024. Nah, kita lihat sendiri dari tadi turun sampai saya tiba di pelabuhan ini, suasana begitu ramai ya. Dan emang sudah seperti ini ritual tahunan kita. Jadi harap maklum yang kangen dengan liburan, hal-hal seperti ini kita akan berjumpa ya 1 tahun sekali. Mungkin sampai sini dulu video ini yang saya buat. Kemungkinan setiba di Balikpapan ini saya mau istirahat dulu. Setelah itu mungkin saya mengeksplor dan jalan-jalan melihat kota Balikpapan itu seperti apa. Dan tidak lupa juga saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih yang sudah menonton, yang selalu support channel YouTube Traveling with Mangge. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.